Halo Mir, Halo, Master. apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mas Teddy gimana Eh, kabarnya? Kok aksennya udah berubah ya, jadi agak Oke, gitu Scottish ya. gitu ya. Agak Scottish ya. Kalau ngomong pakai wi gitu. Kalau di sini, Gimana? kalau orang Glasgow itu, Hmm. orang Glasgow, kalau ngomong small itu pakai we gitu. Gimana Jadi ngomongnya pasti? wee boy gitu maksudnya, anak kecil maksudnya small boy maksudnya gitu, tapi bilangnya wee Oh, boy. I I I'm a bit excited misalnya gitu. nah. I'm a wee excited gitu. Oh, aksennya gitu ya. Iya gitu. Iya, iya, iya. Agak beda sama misalnya orang London gitu beda ya. Beda, beda banget orang Scotland tuh medok kayak kalau orang Indonesia kayak orang ngapak lah Mungkin gitu. iya, mungkin kita ketemu orang bahasa Indonesia tapi orang Banyumas gitu Iya gitu. atau mungkin orang Papua gitu ya, agak lain cara Ya. cara pakai bahasa Heeh. Indonesianya ya. Oh iya iya. Jadi Kalau orang agak nggak asli sini sih ini bisa tahu, maksudnya yang ngerti. dari daerah mana gitu. Hmm. Misalnya Jadi sama-sama Scotland, tapi yang Edinburgh beda aksennya sama yang Glasgow, yang tempat lain juga oh beda gitu. jadi pelajaran bahasa Inggris di Lia nggak terlalu kepake kayaknya di situ ya. Oke ya teman-teman semua ini kita ngobrol lagi sama Mira Baibana. Mungkin udah lama banget ya. Kalau terakhir kali bikin konten mungkin tahun lalu, pada 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu Iya kayaknya, kan? Ngomongin satir 2000, itu kan. iya, Iya. 2022 Telah kayaknya. lihat lihat ada kok rekamannya di YouTube channel. Iya, soalnya Miranya sibuk sekali. Kemarin dia Sekali. di Pakistan, sekarang dia di apa namanya Scotland, ya kan, luar biasa. Tapi masih bisa berbahasa Indonesia. Nah, Pengennya mah bahasa Indonesia aja gitu, tapi ya sudahlah. berarti ini ya apa namanya sehari-hari berarti mesti pakai bahasa sono ya, bahasa Inggris. Inggris, iya. Let's go ya. Suamiku bisa bahasa Indonesia, tapi sekarang dia udah mulai lupa bahasa Indonesia. Oh ya. Jadinya ngomongnya bahasa Inggris. Iya, anakku fasihnya Oh. Inggris, nggak bisa Indonesia. Dia Kalau ngerti sih, tapi balesnya bahasa kalau Inggris. anak seumuran Ali mah anakku aja bahasa Inggris sehari-hari. Indonesianya aja Iya, aneh. iya. Kayak Cinta Iya. Laura ininya, Karena aksennya. karena itu murid kalau kita bilangnya murid TKIT Al Yutubiah. Ya, Al gitu dia. Oke, jadi Nontonnya kartun-kartun bahasa Inggris soalnya. iya. Jadi Udah berapa bulan Mir jadinya nih di Scotland? udah udah 6 bulan ya dari Desember, dari awal Desember. Wah, udah 6 bulan. Ya. Terus udah ngapain aja? Udah awal-awal itu pindahan jadi abang angkut-angkut, jadi mbak angkut-angkut, mbak bersih-bersih, terus Eh, ambil teori driving teori test, driving lesson. Oh nyetir nyetir gitu maksudnya? Nyetir harus harus tes teori dulu, tes Hmm. teori lewat, ambil les nyetir, Hmm. ambil instruktur, habis Lain ini, ya? hmm? Aturannya lain ya? Jadi kayak misalnya ada bundaran, Hmm. kalau kita mau ke kiri ambilnya yang jalur kiri, kalau kita mau lurus ambilnya yang jalur tengah, misalnya gitu. Kalau ke kanan Oh. ambilnya jalur kanan gitu. Jadi nggak ada lampu merah. Maksudnya kalau di bundaran tuh jarang ada lampu merah karena semua orang udah tahu nunggu harus ngelihat ke kanan. Kalau yang kanan jalan kita berhenti, Oh. kalau kanannya diem kita bisa jalan gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Oh. Itu di Indonesia sih ini apa namanya kayak gitu juga aturannya ya. Mm-mm. Kenyataannya Mm-mm. sih nggak gitu. Aturannya Mm-mm. sama, beneran tuh kayak gitu. Iya, 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 iya. Ya, Terus. yaitu nanti tes tes nyetirnya eh 2 minggu lagi ya kalau nggak salah. Hmm. Tanggal 13 Juni kalau nggak salah. Oke, Tes. Iya. oke. Terus nyoba-nyoba ngelamar kerja jadi dosen konseling. Wih. Sekali ngelamar langsung dapat interview. Bagus Wih, kan?
CV-nya, gitu kan. CV Waduh. pengalaman oke, begitu suruh ngomong belagu pada. Gitu. Tapi ya Terus? pengalamannya bagus sih, sekali ngirim apa buat lowongan langsung dipanggil interview gitu. Jadi Hmm. kalau keluarga dan teman-teman suami itu kayak menghibur, oh ini bagus loh, jarang loh orang gitu sekali ngirim langsung wawancara gitu. Jadinya ini ngajar nih, belum? Enggak, belum. Jadi tidak diterima sebetulnya untuk lowongan itu, tapi mereka tampung istilahnya gitu. Mereka Hmm. tampung kalau nanti ada lowongan lagi aku masuk gitu. Oh, Jadi karena ya lebih tidak ke ditolak bahasa mungkin gitu. ya, kelancarannya Ya, gitu. ya. Oh Kelancaran iya, iya. mungkin. Mereka juga ngertiin aku kan baru saat itu tuh Februari kalau nggak salah Hmm. apply-nya. Maret awal interview. Jadi benar-benar bahasa Inggris full itu ya 4 bulan kali. Kalau aku kan pas di Pakistan kan nggak bahasa, ya bahasa Inggris sih, tapi bukan yang formal gitu loh, kayak Hmm. ngajar dan sebagainya. Sesi konseling kan masih bahasa Indonesia Oh sama iya, orang iya, iya. Indonesia gitu. Kliennya klien klien Indonesia saya kebanyakan juga ya. Iya, kalau ini Hmm. langsung full gitu. Jadi ya udah mereka juga ngertiin ya mungkin nanti ini bukan saat yang terbaik mungkin tapi nanti ya kalau ada lowongan lowongan lagi kamu pasti dipanggil dia bilang gitu. Oh iya, iya. Ya tunggu berapa bulan lagi lah ya udah bisa miso-miso dalam bahasa Inggris, langsung diterima itu mah masalahnya Langsung cuman. diterima ya kayaknya kalau bisa gitu ya. Iya, 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 Gitu. iya. Oke, jadi udah Hmm. apa namanya udah Hmm. eksplorasi sampai jadi dosen segala ya. Ya, pas Nah, aja sih lowongannya gitu. Terus lihat sebenarnya dari awal tuh suami udah bilang volunteer aja dulu coba gitu kan kamu hmm, nggak tahu sistem di sini gimana dunia konseling di sini tuh seperti apa ya mungkin kamu hmm, udah baca tapi kan kamu tidak masuk gitu di dalam oke, situ gitu. ya, 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 ya. Apa namanya jadi ya aku ada lowongan jadi volunteer di 3 organisasi kan mikir oh mungkin 3 organisasi ya paling ditolak 2 1 diterima lah paling gitu kan eh ngelamar tiga-tiganya diterima sekarang. Oh, ini lagi yang volunteer itu untuk konseling berarti. Ya, iya. Wow. Tapi mereka minta cuma 4 jam seminggu. Jadi Hmm. kalau 3 organisasi 1 hari 1 ya seminggu ke pegang lah gitu. Cuma Itu apa empat tuh? jam. Organisasi apa yang Jadi volunteer gitu? ada 3 organisasi besar. Jadi di sini itu banyak kalau kita bicara konseling ya, ada yang charity dari organisasi yang ada dapat funding, terus Hmm? orang-orang boleh konseling dengan gratis gitu. Hmm. Ada yang private. Private tuh artinya bayar lah, bayar kayak sesi kayak di Indonesia lah, misalnya ke psikolog Hmm. apa dia punya biro sendiri gitu, itu private. Ada yang dari pemerintah, NHS gitu, asuransi bayarnya misalnya Oh. em, dibayar oleh asuransi dari pajaknya dia Hmm. lah Hmm. istilahnya gitu. Tapi ya Kayak daftarnya BPJS-nya sekarang, gitu ya? iya daftarnya sekarang dapetnya ya 2 tahun lagi mungkin gitu. Oh gitu. Udah keburu Gitu. sembuh apa udah keburu bunuh diri Ya kayaknya kalau gitu itulah, ya. itulah gitu. Gitu. Nah, Oh. kalau 3 organisasi yang aku daftar itu satu Alzheimer Scotland. Jadi Hmm. em, buat orang penderita Alzheimer atau demensia mungkin ya kalau payung besar Hmm. kan demensia. eh, Mereka bisa konseling Hmm. atau keluarga yang ngurusin mereka salah satunya gitu Hmm. carernya istilahnya bisa konseling gitu karena kan Oh. ya nggak mudah ya Hmm. apa ya orang dengan demensia kan dia apa ya jadi lupa gitu loh. Komunikasinya aja sulit ya. Ya komunikasi Hmm. udah mulai nggak bisa walaupun emosinya masih tetap jalan gitu terus Hmm. lupa lupa segala sesuatu gitu kayak kayak orang lain ya Hmm. gitu. Hmm. Kemampuan fisiknya juga jadi menurun marah-marah juga istilahnya mungkin karena ya dia juga nggak ngerti apa yang terjadi dengan dirinya gitu ya. Hmm. Jadi ya mereka butuh konseling istilahnya itu satu Alzheimer Hmm. Scotland. Terus yang kedua namanya Cruise Scotland. Cruise Scotland itu lebih ke bereavement. Bereavement itu konseling kedukaan. Jadi kalau Oh. ada anggota keluarga yang meninggal, Hmm. setelah lewat beberapa bulan, tapi kayak proses grievingnya atau proses duka citanya masih stuck gitu. Jadi kayak masih Hmm. ada perasaan-perasaan yang
tidak terselesaikan misalnya Mhm. gitu. Disebabkan karena misalnya relasi mereka tuh agak complicated misalnya atau juga Mmm. keluarga terdekatnya itu misalnya suicide Mhm. gitu, mengakhiri hidup, kan banyak stigma ya. Mmm. Mereka jadi istilahnya secara sosial jadi terisolasi, Mhm mhm. terus, ya proses kedukaannya juga kan jadi stuck gitu ya, mau Mhm. mau healing kalau orang Indonesia mau healing ke Mhm. mana gitu, entar ketemu sama yang dikenal nggak enak gitu. Jadi ya Mmm. dan stigma juga gitu, kayak misalnya meninggal karena overdosis gitu kan Mhm keluarganya mhm. juga kayak, ya gimana ya, Mhm. apa maksudnya ya rasa bersalah karena banyak hal misalnya mau Mhm. mencegah tapi nggak bisa dan lain sebagainya itu kan perlu diproses gitu. Oke. Bentar bentar, aku Hmm, lagi memahami nih. Maksudnya di sana mhm, itu, ada lembaga-lembaga konseling yang sangat spesifik gitu? Jadi demensia ada organisasinya sendiri, ya, kemudian tadi itu kedukaan sendiri gitu? mhm mhm, Itu kayaknya nggak ada di segala Indonesia macam. ya? Jadi kayak misalnya diabetes Heeh. ada organisasinya sendiri, entar bisa konseling juga, bisa Wow! telepon, tanya-tanya gitu. Jadi banyak banget, apa, NGO lah istilahnya gitu. Bentar, kalau diabetes bukannya isinya konseling, dengan dokter gitu? Kalau di mana? Diabetes kayak tadi tuh diabetes? Atau memang ada psikologisnya juga? Ada psikologisnya, jadi kayak misalnya carer orang diabetes gitu, kan mereka butuh pengetahuan tentang misalnya diet yang cocok buat, Mhm. penderita diabetes Mhm gitu. mhm. Kan nggak bisa juga langsung dipotong, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu kan, Mhm. bertahap istilahnya gitu. Nguranginnya. Jadi perlu tahu itu, Oh. terus perlu tahu misalnya, apa, olahraganya yang bisa dilakukan, kan Mhm mereka mhm. harus tetap olahraga walaupun misalnya diamputasi gitu. Oh, artinya, selain, mungkin konsul secara kesehatannya juga ada konselor untuk bantu tadi bangun habit, Mmm. menyesuaikan diri gitu ya? Sambil lewat suami. Biar Gimana kelihatan gimana gimana dong tadi? ininya, apa, internasionalnya ini Iya, diskusinya. kehidupan sehari-hari sangat Oh. ini nyata ya. Gimana gimana? Tadi pertanyaan, sorry? Berarti selain misalnya kayak tadi yang diabetes ya, itu selain bahwa Mhm, ada, tentu aja konsultasi sama dokter segala macam, juga iya. ada tadi ya bangun habit segala macam itu lebih ke psikologisnya di situ ya? Betul, itu kalau organisasi ini lebih kayak mendukung sosialnya jadi komunitas gitu loh, komunitas yang Oh. mendukung. Jadi mereka sediain misalnya helpline, helpline tuh Heeh. kayak, Heeh. orang yang bisa ditelepon. Jadi ada Heeh. banyak volunteer yang jadi yang nerima telepon mereka udah di-training tentang Heeh. informasi-informasi ini, terus nanti kalau orang awam misalnya Mhm. kesulitan gitu ya, terus "Aduh cari informasi di mana ya?" Terus Mhm. mereka biasanya di website tuh ada informasi, free telepon gitu untuk Mhm. nanya misalnya. Kalau misalnya tetap stuck, Oh. nanti dari situ baru di-refer ke konseling gitu. Mmm. Oh, berarti konseling di sana itu dunianya kayak sangat spesifik ya? Sangat spesifik dan juga, kalau yang aku perhatiin ya, omongan sehari-hari tuh ya mental health gitu. Maksudnya udah Mhm. ada di kayak di radio pasti omongannya mental health gitu. Jadi, Mmm. semua orang udah paham gitu tentang mental health dan semua orang mencari bantuan gitu. Misalnya kalau mereka butuh, Wow. udah udah tahu, maksudnya awareness-nya udah sampai ke situ gitu, bahkan sampai ke Wow. hal-hal yang spesifik gitu. Berarti sebenarnya kalau di sana ya peluang jadi konselor luas banget ya? Banget banget banget. Mereka justru Ada kekurangan. ada perbedaan nggak sih antara konselor yang kayak Mira ini yang mungkin Mhm. kalau di sini istilahnya dari jurusan konseling ya dengan psikolog, psikologis gitu? Kalau di sini tetap beda, sebenarnya masalah-masalah klasik Mhm. seperti misalnya, kalau di Indonesia kan ya banyak psikiater yang lebih pro untuk ngasih obat aja misalnya gitu, Ya. tapi tidak memberikan layanan konselingnya ya banyak Mhm. juga. Di sini juga banyak, kayak misalnya aku di Alzheimer Scotland itu diajarin nanti kalau misalnya kasih assessment di awal, tanya juga ini keluarga pendampingnya ini yang jadi konseli, yang konseling yang mau konseling, mereka ada pakai maksudnya, terima obat nggak dari psikiater misalnya atau Mhm. dari GP itu dokter umum, dari dokter umumnya General practice ya?
ya dikasih obat nggak gitu. Kalau dikasih obat, kapan terakhir mereka ngecek gitu. Karena kalau udah kelamaan, kita pertama suruh mereka untuk ke GP dulu gitu, atau ke psikiaternya dulu, di review dulu gitu, masih butuh Mhm. apa enggak gitu, atau dosisnya apakah perlu dikurangin dulu apa enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara sistem terintegrasi, karena Mhm. jadi konselor tuh kayak nggak perlu takut untuk berkolaborasi atau nanya ke konseling kita, mereka ke psikiater tuh udah sampai sejauh mana gitu. Kalau di Indonesia Mhm. kan kayaknya tabu banget, kayak yang ya udah sih kalau udah diurus sama psikiater, konselor nggak usah ikut-ikut gitu. Jadi nggak kayak gitu gitu. Kalau Mhm. kalau di Indonesia kan masih kayak gitu gitu. Kesannya kayak ya ini ranahnya psikiater atau ini ranahnya psikolog, konselor nggak usah ikut-ikut gitu. Sama psikolog sama psikiater Mmm. juga mungkin kayak gitu gitu. Ya gitu. Jadi lebih semua tahu sistemnya gitu. Semua tahu sistemnya, artinya kalau memang harus perlu direview, kita bisa Mhm. menyarankan ke konselor kita review dulu deh, Mhm. misalnya penggunaan obatnya, karena kan nanti kita akan berproses nih dalam konseling. Kalau dalam konseling kan nanti ya diharapkan kemampuan atau coping skill-nya istilahnya lebih baik lagi, sehingga penggunaan obatnya bisa dikurangin gitu. Jadi psikiaternya juga tahu misalnya, atau dokter Mmm. umumnya juga tahu bahwa em, penggunaan obatnya dosisnya harus dipertimbangkan Mhm. misalnya. Mhm. Itu kalau sama soal dengan psikiater, kalau sama psikolog ada Kalau beda sama nggak? psikolog, ini karena aku nggak tahu juga ya. Sebenarnya kalau kemarin waktu cari-cari lowongan kerja tuh Mhm. gaji psikolog sangat sangat tinggi gitu ya, jauh jauh daripada konselor gitu. Tapi Heeh. kalau bicara frontliner, maksudnya orang yang di depan yang langsung ketemu Mmm. itu, maksudnya dengan masyarakat itu, kalau nggak konselor, social worker gitu. Terus Oh. kalau psikolog lebih mungkin kayak klinis assessment-nya. Kalau misalnya butuh assessment yang klinis untuk misalnya disorder dan lain sebagainya, baru ke psikolog gitu, atau ke psikiater. Oke, oke. Artinya berarti secara secara peluang dan kebutuhan malah lebih banyak konselor ya? Betul, frontliner. Jadi konselor sama social worker itu Mmm. banyak. Dan mereka kayak cross gitu. Cross tuh Mhm. maksudnya kayak social worker juga kadang kasih konseling gitu. Mhm. Terus apa namanya? Tapi kalau konselor nggak ke ranah social worker sih. Social worker yang masuk ke ranah konselor juga gitu. Iya, 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 iya. Karena kan social worker yang klinis juga banyak ya gitu. Oke, oke, Dan oke. mereka kolaborasinya deket sih kalau social worker sama Sama konselor konselor kalau ya? di sini. Heeh. Kalau sekolahnya di sana juga khusus ya? Sama kayak di kita apa, bimbingan tapi kan kita banyakan tuh di ranah universitas, Universitas, iya. pendidikan ya, Ya, kita kalau ya? di sini tuh banyak. Jadi gini, kalau di sini tuh bedanya sebelum S1 tuh ada kayak eh, graduate, Mhm. apa ya, bukan graduate. Ada kayak certificate sama diploma kayak D1, D2, D3-nya gitu Mhm. loh. Nah, abis S1 ada S1 certificate, ada S1 diploma, ada S2 gitu. Jadi kalau mau khusus skill kayak misalnya konseling, sebetulnya postgraduate diploma, jadi S1 Mhm. tapi ambil lagi untuk diploma, postgraduate diplomanya, belum S2 nih, Mhm. itu udah bisa praktek gitu. Dan Mmm. kalau yang diploma-diploma gini, pendidikannya lebih khusus. Jadi misalnya satu pendekatan tertentu, misalnya person center, udah mereka Mhm. fokus person center aja gitu, sampai bisa Oke. praktek ya. Jadi kalau di kita kan universitas, ya karena aku Belajar dosen macam-macam ya? honorer, iya honorer di Atma, aku tahu kan aku ngajarin juga. Jadi semuanya diajarin gitu, semua Iya. pendekatan diajarin, giliran praktek bingung kan? Bingung, Ya udah dicampur eklektik aja apa ya katanya. gitu. Gitu. Jadi di sini Oh. kalaupun mau dicampur misalnya kayak apa ya mereka bilangnya, psikodinamik, bukan psikodinamik, psikodinamik kan psikoanalisa ya. Mmm. Ada juga aliran aku lupa namanya, multimodal gitu misalnya. Nah, Jadi multimodal. beberapa pendekatan yang Mmm. dicampur tapi mereka udah ada pakemnya gitu, bukan yang kita nyampur sendiri. Jadi diajarinnya tuh Mmm.
bagian mana yang dicampurnya gitu. Misalnya pemahaman manusia yang seperti apa Mhm, yang kombinasikan misalnya gitu. mhm. Itu diajarin dari awal. Jadi bukan bukan sekedar misalnya tekniknya dicampur pendekatan ini dengan pendekatan itu, tapi tidak memperdulikan atau tidak mempertimbangkan dari awal melihat manusianya, falsafah Iya, iya. manusianya, gitu misalnya filsafat manusianya, terus pemahaman tentang masalahnya, tujuan yang mau Mmm. dicapai, gitu-gitu. Jadi di sana itu orang tuh, diajarin dalam proses belajarnya ya, jadi konselor diajarin dengan Mm, satu pendekatan, tapi sampai jadi, sampai bisa gitu ya, sampai bisa praktek, betul, dan mungkin setelah itu betul, dia mau belajar pendekatan lain silahkan, tapi betul. satu yang benar-benar bisa langsung dipakai, bisa akhirnya jadi dipakai gitu ya? Mm-mm. Waduh itu Jadi menarik mereka ya? ada satu semester yang cuma praktek doang, tapi Mhm. ada supervisi juga gitu. Jadi Oh, udah langsung kekhususan gitu. Udah langsung oke, oke, jadilah oke. istilahnya keluar Mhm. dari situ ngelamar kerja ya udah pasti dapet gitu. Oke, oke. Itu menarik banget ya. Aku jadi gini, jadi kepikir ya di Indonesia tuh kan sebenarnya ya dengan semakin maraknya eh, kebutuhan juga orang buat buat menyehatkan mentalnya ya. Kalau di sana kan tadi udah Mm-mm. bagus. Sekarang kan juga sebenarnya lagi meningkat tuh di Betul. Indonesia juga. Sebenarnya kan jumlah psikolog juga nggak cukup mungkin gitu ya, nggak cukup Mm. banyak di sekolah-sekolah. Tapi apalagi lebih spesifik tadi ya untuk demensia, untuk orang yang diabetes bahkan yang sampai harus apa namanya diamputasi gitu. Mm-mm. Itu sebenarnya peluang buat konselor ya kalau seandainya mau diadain Mm-mm. lebih banyak gitu ya. Wah, Iya. cakep tuh. Sebenarnya mah kalau di dunia konseling di Mm, Indonesia tuh ya ada banyak lah yang udah bermunculan gitu. mm, Cuman sayangnya asosiasi, maksudnya gini, pendidikan yang benar-benar dari universitas sama mm, pendidikan yang muncul, misalnya training 2 minggu mm, doang, tapi dapat sertifikat BNSP ya ada juga. mm. Gitu. Jadi nggak terintegrasi gitu. Iya, 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 iya. Ya, maksudnya kebutuhan masyarakat banyak. Mm, Banyak orang juga mau mau jadi konselor misalnya, tapi mm, belum belum kayak psikolog. Maksudnya kalau psikolog kan ada asosiasinya udah kalau nggak masuk asosiasi itu atau nggak keluar dari universitas yang jurusan psikologi ya nggak bisa disebut psikolog gitu. Kalau mm, mm. konseling kayak ya masih bisa gitu. Belum ada belum ada undang-undangnya sampai ke situ Iya, iya, gitu. iya, iya. Iya, iya, iya. Bagus lah. Sedihnya Jadi tuh. sekarang apa tadi apply di volunteer di Ya, tiga ya, yang di apa tiga. demensia, Satu Alzheimer Scotland, dua Alzheimer, Cruz Scotland itu untuk kedukaan, yang heeh, satu lagi Childline NSPCC kalau nggak salah NSPCC ya kepanjangannya aku lupa. Tapi intinya itu helpline jadi terima heeh, telepon, heeh, konselingnya lewat telepon telepon. untuk anak-anak gitu. Oh, Anak-anak usia ya sekitar yang udah bisa pegang telepon ya sekitar heeh. 5 tahun, 6 tahun sampai ke 18 gitu atau enam Oke, belas. oke, oke. Berarti kalau Nah itu itu dijalanin setahun, kira-kira Mira bisa punya 3 naskah buku lah ya, buat. ini sih ngomongnya pasti buku ya gitu. Kemarin Iya aja kan? udah mau ngomong apa buku person center itu aja udah Iya betul ya kan. Ya, tenang aja Mil, dicatat aja pokoknya kasus-kasusnya dicatat ya kan, iya. Tapi ceritain. ini untungnya Mas di Alzheimer Scotland sama Cruise Scotland itu ya person center. Walaupun beda ini ya, beda beda Hmm. memahami situasi konselingnya gitu. Situasi kondisi konselingnya beda kan. Cuman pendekatan yang dipakai adalah person center. Jadi Jadi aku kayak oke gitu. Jadi cocok ya. ya Childline juga person center gitu. Jadi ya Hmm. udahlah Cocok, ya. cocok. Berarti berarti Mari bisa bikin kasus-kasus menggunakan person center. Nah, gitu ya. dilanjutkan. Iya benar. Mantap, mantap, mantap. Wah, ini eh, obrolan pengantar yang menarik banget nih Mir soal dunia konseling di Scotland ya. Lebih tepatnya mungkin di Glasgow. Aku nggak tahu di daerah lain. Nanti mungkin seiring perjalanan Mira yang nggak tahu sampai kapan di sana kan ya. Jadi dijalanin aja kan ya. Nah, jadi Jalanin aja. jadi kayaknya moga-moga kita bisa lanjutin nih kisah-kisahnya ini ya. Cerita dari Glasgow ya.
Ini kayak berseri gitu ya di apa Pakistan gimana ceritanya, Iya, betul. pindah ke Glasgow gimana ceritanya. Iya, jadi kan apa namanya, aku jadi punya segmen khusus nih cerita dari Glasgow ya. Iya 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 iya, oke, eee, apa Hmm. namanya, berarti berarti, apa namanya, justru di Mira yang menemukan di sana ada opportunity yang bagus ya buat dunia konseling, dan tadi kalau kita ambil Mm-mm. insight-nya ya teman-teman yang di Indonesia nonton mungkin yang bergerak di dunia konseling atau di jurusan itu, ya terlepas dari tadi kalau Mira bilang bahwa secara regulasi belum seketat itu, jangan-jangan inisiatif-inisiatifnya bisa dibuat justru ya, diinisiasi kan. Mm-mm. Volunteering gitu ya, tadi aku kebayangnya gitu sih. Jadi kita bikin semacam mungkin sesama konselor bikin konseling khusus tentang satu isu tertentu gitu kan, yang kebetulan Mm-mm. di sekitarnya ada, jadi bisa terakomodasi, ya who knows bisa jadi sebuah asosiasi dan seterusnya ya. Ini kan ide-ide yang bagus. Soalnya kalau di Indonesia tuh mungkin belum kayak di Scotland tadi soal kesadaran mental health, karena di sini pesaingnya konselor tuh banyak ya kan, ada ustad, ada pendeta ya kan, ada Ya. pastor ya kan. Mm-mm. Iya, jadi jadi alternatifnya banyak gitu Ya. kan selain Tapi di konseling sini gitu. juga banyak kok. Jadi Oh kayak ya? aku pernah ada lowongan kerja, Mhm. mereka hanya terima yang misalnya konselor beragama Kristen misalnya gitu. Jadi apa namanya? Ya walaupun eh, apa sih istilahnya konselor yang beragama Kristen atau misalnya segmen khusus gitu untuk keagamaan tertentu, walaupun bukan ustadz ya maksudnya Mhm. atau pemuka agama, tapi mungkin pemuka agamanya juga belajar konseling gitu. Kalau di Iya sini, betul, iya kalau di kalau Indonesia sih kayaknya yang pastoral gitu ada ya, ada ada belajar kalau metodologi. pastoral, kalau agama Islam juga ada, bahkan ada universitasnya untuk konseling Islam gitu. Di sana? Nggak di sana, di Indonesia maksudnya. Oh, aku belum pernah denger tuh. Ada, Ada jadi ya? kalau BK tuh ada misalnya BK yang biasa, yang Mhm apa BK pendidikan gitu. Ya, mhm. ada BK pendidikan Islam juga ada, Oh, BKI maksudnya di kampus kayak UIN gitu? ya, Oh, iya iya. iya 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 iya, betul betul. Gitu. Tapi ya banyak juga sih kalau di Indonesia yang Ustadz tidak ber nggak belajar tentang BK maksudnya gitu. Heeh, iya Padahal iya itu kan betul. bisa gitu, tapi nggak Harusnya belajar. gitu. Aku sih melihat, karena kan ajaran agama itu kan konten ya, konten yang Mm-mm, bisa menjadi solusi, tetapi dalam memberikan solusi ya kayak dokter ya, ada proses metodologinya betul, harusnya gitu ya, iya, sebaiknya sih begitu. Atau mungkin ya merumuskan sendiri, tapi anyway tidak mungkin tanpa metodologi ya, sebenarnya betul, kan. Nggak mungkin hanya iya, bermodal apa, pemahaman ayat misalnya gitu. Ya moga-moga iya. arahnya ke situ lah ya, Semoga. dengan kita apa namanya, menyebarkan ya ide-ide di Mm-mm. media sosial kan kali aja nanti ada orang-orang yang punya ide yang sama gitu. Iya. Siap siap siap. Oke, thank you dulu Mir ya Oke. atas sharingnya. Waduh, nanti kita bikin episode berikutnya. Siap. Eh, kayaknya sih perjalanan Mira dari Indonesia ke Pakistan, Pakistan ke Glasgow itu cerita konseling tersendiri bagi dirinya kayaknya tuh. Iya. Ya kan? Perjalanan mencari kitab sih, bukan ya? Perjalanan ke Ngomong. barat, itu ke barat ya, perjalanan ke barat Ngomong. ya. Ya kan itu perjalanan apa, eksistensial dan mengenal diri yang tersendiri kayaknya itu. Betul, Nah, betul, iya betul. iya. Itu juga bisa jadi buku tersendiri Mir kayaknya Mir. Amin, amin. Aduh, tinggal ini editornya nagih terus ya aku ya. Gitu. Ya ngedit mah urusan belakang, yang penting ada naskahnya dulu Iya, gitu. Kalau ada benar-benar. naskahnya bisa diedit ya. Iya. Tapi untungnya ini sih apa namanya kan nanti pas aku praktek ini Heeh. semua jam praktek aku bisa masuk ke perjalanan aku jadi accredited konselor di asosiasi gitu maksudnya jam Oh, iya jam iya iya. prakteknya Iya. bisa masuk gitu Mhm mhm mhm. walaupun jadi volunteer. Sehingga nanti misalnya kamu udah bisa ngajar gitu ya, itu ya, kredibel gitu ya. Iya, iya. Karena Yes. ada supervisornya juga, mereka kasih supervisor dari organisasi ini, tiap organisasi ini kasih Mhm. supervisor. Hmm. Terus ya itu ada
ada ya pas nggak hanya pas training sih, ada Hmm, materi-materi yang perlu dipelajari, itu juga bisa hmm, dimasukkan jadi apa namanya, pelatihan lah istilahnya yang hmm. dilalui selama praktek gitu. Jadi tiba-tiba udah jadi dokter aja gitar ya? Bukan dokter, maksudnya di asosiasi apa jam Asosiasi. terbangnya makin Oh, tinggi gitu. kayak SKP-nya gitu ya kalau gitu ya, Satuan Ya, Profesi itu ya. Hmm, ya betul. mantep, 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 mantep. Oke, oke, Mir. Thank you banget ya. Di Sama-sama, sana Mas Dedi. jam berapa ini? 10. Sekarang jam 10.19 Oke, baiklah. Di pagi. sini di sini udah hampir jam pulang kantor. Oke. Nah, tapi kebetulan karena hari ini cuti bersama, jadi agak-agak cuti bersama yang tidak wajib ngambil ya. Kalau Oh gitu. ngambil monggo, kalau enggak juga enggak. Jadi aku hari ini sih enggak ngambil, jadi eh, kayaknya mau pulang cepet aja. Iya. Oke, thank you, Oke. Wir. Makasih ya, Mas Ted.